sahabat semua, selamat datang di Ruang PC. Pikiran adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental, dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya. Di channel ini kita akan membahas apa saja. Ada pemikiran, gagasan, dan visi. Apapun itu yang ada di seputar kita, nyata atau tidak, Anda yang menilainya. Selamat mengikuti. Halo sahabat semua, salam dan jumpa lagi kita di Ruang PC. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Sahabat Ruang PC, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan topik soal kepemimpinan Kristiani. Di episode yang lalu, kita sudah membahas karakter seorang pemimpin yang tegas dan berani. Sekarang kita akan melanjutkan yang soft power-nya, yaitu compassion atau berbelas kasih atau juga bermurah hati. Sebuah studi dari Cornell University's Johnson Graduate School of Management menyatakan bahwa compassion atau belas kasih adalah karakteristik penting dalam mensukseskan pencapaian tujuannya. Belas kasih menyangkut pengertian, perhatian, kebaikan, rasa terima kasih, penghargaan, dan ketulusan. Kepemimpinan semacam ini akan mendorong orang untuk memberikan yang terbaik dan bekerja penuh sukacita bahkan dalam tugas-tugas yang sangat berat sekalipun. Belas kasih juga yang memberi motivasi bagi pemimpin transformasional untuk mengadakan perubahan dalam suatu organisasi dan akhirnya berdampak eko. Ada semacam gaung yang dipancarkan keluar dan menjadi getaran positif bagi orang lain. Memimpin diri sendiri adalah awal dari kepemimpinan. Memimpin diri kita menuju Yesus Kristus adalah kepemimpinan yang akan membawa kita kepada pemenuhan panggilan kita sebagai seorang Kristen. Dengan memimpin diri sendiri, maka kita akan mampu memimpin orang lain juga. Kalau kita mampu mengasihi diri kita, maka kita juga harus dapat mengasihi orang lain. Jadi logika sederhananya, kalau kita mampu memimpin diri kita kepada Tuhan, maka seharusnya kita juga bisa melakukannya kepada orang lain. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di sini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, sekarang bagaimana dengan kepemimpinan yang compassion, yang berbelas kasih? Setiap hari kita hidup adalah karena belas kasih dari Allah. Kita mampu mencapai apapun di dunia ini adalah karena kasih Allah. Jadi motivasinya adalah kasih Allah. Kasih yang memberi perhatian dan tidak egois bagi kebaikan orang lain, dengan berfokus pada menolong orang lain. Seperti dalam kutipan Injil Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat orang-orang banyak itu yang mengikutinya. Melihat situasi mereka, maka Yesus merasa harus memberi perhatian dan bantuan kepada mereka itu. Lebih lanjut, dalam Injil Matius bab 14 ayat 14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang jumlahnya besar. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bahkan Yesus memberi pelayanan kepada mereka walau ia dan para muridnya saat itu juga mungkin sudah lelah karena perjalanan mereka. Dalam Matius 8 ayat 1 sampai dengan 2, Yesus memberi makan 4.000 orang.
Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan." Yesus melihat orang banyak tadi itu. Ada yang masih tersisa makanannya, ada juga yang sudah habis. Maka Yesus meminta para muridnya untuk memberi mereka makan. Yesus mengadakan mukjizat karena hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Mari kita lihat lagi bagaimana empati dan simpati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan kepada seorang janda di Naim. Saat Yesus bersama rombongan banyak tadi itu, dan para muridnya memasuki gerbang kota Naim, Yesus melihat rombongan yang sedang mengusung jenazah seorang anak muda, anak seorang janda di kota itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Lukas bab 7 ayat 13. Melihat itu, Yesus tidak mampu menahan kesedihan hatinya, lalu ia menghampiri mereka dan melakukan mukjizat. Ia membangkitkan anak itu dan membawanya kepada ibunya. Mukjizat-mukjizat terjadi karena belas kasih Yesus Kristus. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai 3. Jemaat Korintus bukanlah gambaran yang ideal sebagai pengikut Kristus. Banyak perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Ada sejumlah penyelewengan sampai sinkretisme. Namanya jemaat Kristen, tetapi prakteknya masih jauh. Pemuka-pemukanya atau pemimpin-pemimpin jemaat mereka saling menghasut dan memenjarakan. Situasi semacam itulah yang melatar belakangi isi surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, "Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." 1 Korintus bab 16 ayat 14. Karena itu, pemimpin kita harus dikerjakan dalam kasih. Apabila kita memimpin dengan penuh kasih, orang-orang yang kita pimpin akan merasa didukung, dibangun, dan dikuatkan sebagai individu dan sebagai bagian dari keluarga Tuhan. Kepemimpinan yang penuh kasih akan mengaungkan eko atau cahaya atau gaun cahaya dari gereja di dunia yang gelap. Dengan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam praktek kasih akan membawa orang kepada Tuhan. Mari kita memotivasi diri kita sendiri untuk lebih mengasihi Allah Tritunggal, lebih memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan rendah hati kita memberi hidup kita untuk melayani sesama, bukan dengan karunia, tapi biarlah Allah yang memberikan karunia itu kepada kita sesuai kebutuhan kita untuk mampu memimpin dengan kasih. Nah, sahabat Ruang PC, sampai di sini saja dulu untuk saat ini.
Apabila sahabat mau membagikan sharing pengalaman selama dipercaya untuk memberikan pelayanan tertentu, atau ada pengalaman-pengalaman yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Untuk terus mendukung channel Ruang PC, jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, dan share. Dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya selalu terupdate apabila ada video baru. Semoga kita jumpa lagi di episode berikutnya. Non scole set vita discimus. Salam.